Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan makalah kami yang berjudul Manusia sebagai konselor dan sasaran konseling dalam pendidikan Islam. Yang pertama, A. Kepribadian manusia dalam Al-Quran. Para psikolog memandang kepribadian sebagai struktur dan proses psikologis yang tetap, yang menyusun pengalaman individu serta membentuk berbagai tindakan dan respons individu terhadap lingkungan tempat hidup. Nah, dengan demikian, apakah kepribadian manusia itu atau seseorang itu baik atau buruk, kuat atau lemah, beradab atau biadab, sepenuhnya ditentukan oleh faktor-faktor yang mempengaruhi dalam perjalanan kehidupan seseorang tersebut. Yang pertama adalah pergaulan psikologis. Dalam kepribadian manusia terkandung sifat-sifat hewan dan sifat-sifat malaikat yang terkadang timbul pergulatan antara dua aspek kepribadian manusia tersebut. Ada kalanya manusia tertali oleh kebutuhan dan syahwat tubuhnya, dan ada kalanya ia tertarik oleh kebutuhan spiritualnya. Yang kedua adalah pola-pola kepribadian menurut Al-Quran. Itu ada tiga. Berikut adalah sifat-sifat atau ciri-ciri dari masing-masing tipe kepribadian berdasarkan yang telah dijelaskan dalam rangkaian ayat tersebut pada surah Al-Baqarah ayat 1-20. Nah, ada tiga ciri-ciri kepribadian atau sifat manusia. Yang pertama adalah kepribadian orang beriman. Nah, dikatakan beriman bila ia percaya kepada rukun iman yang terdiri atas beriman kepada Allah, beriman kepada para malaikat, beriman kepada kitab-kitabnya, beriman kepada para rasulnya, beriman kepada hari akhir, dan yang terakhir percaya kepada ketentuan Allah, ya, qadar atau takdir. Nah, sedangkan yang B, kepribadian orang kafir. Sementara itu, orang-orang kafir yang diungkapkan dalam Al-Quran antara lain suka putus asa, tidak menikmati kedamaian dan ketentraman dalam kehidupannya, tidak percaya pada rukun iman yang selama ini menjadi pedoman keyakinan umat Islam. Mereka tidak mau mendengar dan berpikir secara kebenaran yang diyakini kaum muslimin. Mereka sering tidak setia pada janji, bersikap sombong, suka dengki, cenderung memusuhi orang-orang yang beriman. Nah, mereka suka berkehidupan hedonis, kehidupan yang berlandaskan hal-hal yang bersifat material. Tujuan hidup mereka hanya kesuksesan duniawi, sehingga seringkali akibat ketidakseimbangan pada kepribadiannya. Mereka pun bertutup pada pengetahuan ketauhidan dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah kepribadian orang munafik. Munafik adalah segolongan orang yang berkepribadian sangat lemah dan bimbang. Adapun di antara sifat atau watak orang munafik yang tergambar dalam Al-Quran antara lain, yang pertama adalah mereka lupa dan menuhankan sesuatu atau seorang selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam berbicara, mereka suka berdusta, mereka menutup pendengaran, penglihatan, dan perasaannya dari kebenaran. Orang-orang munafik ialah kelompok manusia dengan kepribadian yang lemah, peragu, dan tidak mempunyai sikap yang tegas dalam masalah keimanan. Mereka bersifat hipokrit, yakni sombong, angkuh, dan cepat putus asa. Itulah tadi penjelasan yang A, poin A. Sekarang saya akan menjelaskan poin B. Yang B adalah kepribadian manusia dalam perspektif pendidikan Islam. Berbicara tentang kepribadian manusia dalam perspektif pendidikan Islam bisa dilihat dari dua aspek yang berkaitan dengan kepribadian manusia dalam Al-Quran. Sebagaimana telah dijelaskan di atas, pembahasan terkait kepribadian manusia ini selanjutnya diarahkan pada peran dan fungsi kependidikan dalam membentuk kepribadian manusia sebagaimana direalkan dalam atau oleh Al-Quran. Pertama, berkaitan dengan kepribadian dan aspek rohaniah manusia. Dan yang kedua adalah berkaitan dengan kepribadian dan aspek jasmania manusia. Dalam liyah ini bisa didefinisikan manusia berasal dari bahasa Arab bashar, yang berarti kulit manusia atau proses kematian. Artinya, dalam definisi ini manusia adalah makhluk fisik
yang berakhir dengan kematian. Bagian C, manusia sebagai khalifah. Manusia bertanggung jawab terhadap keberlanjutan ekosistem karena manusia diciptakan sebagai khalifah. Khalifah adalah sebutan yang diberikan kepada pemegang kekuasaan tertinggi dalam suatu pemerintahan Islam. Muncul pertama kali di Bani Sa'idah yang merupakan suku di Madinah berdasarkan prinsip pemilihan khalifah dari suku Quraisy, yang itu A. konsep Al-Bashar, yang B. konsep Al-Insan, yang C. konsep An-Nas, yang D. konsep Bani Adam, yang E. konsep Abdullah, yang F. konsep Khalifah. Bagian D, manusia sebagai konselor dan sasaran konseling. Manusia sebagai khalifah dituntut untuk mampu mengembangkan dimensi manusia yang ada pada dirinya, yaitu kepribadian yang matang, kemampuan sosial yang menyejukkan, kesusilaan yang tinggi, dan keimanan serta ketakwaan yang mendalam. Berbagai persoalan tersebut tumbuh dan berkembang seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Problem tersebut baik dari segi sifat, sikap, perilaku maupun keyakinan kepada agamanya. Penggeseran nilai seperti di atas mengakibatkan hilangnya identitas kepribadian manusia yang sempurna. Pada saat seseorang mengalami problema dalam kehidupannya, ia pasti membutuhkan orang lain untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang dihadapi.